Okay, good morning, students. So I will explain about our materials, about invitation. So before we start the lesson, let's pray together. Pray, begin. Finish. And then let's see the material. Let's see the video. So today we will learn about invitation. And what is invitation? What is an invitation? Do you know? So I'll ask something. How you ask people to join? Anybody knows how you ask people to join? So in this meeting we will learn about the first definition of invitation, and the second, the invitation purpose, and the third is the generic structure, and the last about accepting and declining an invitation. So today I will explain about invitation, and you need to focus 110%, prepare yourself and enjoy. So the definition, jadi menurut Oxford Limers Dictionary, artikan invitasi ini sebagai a spoken or written request to somebody to do something or to go something. Jadi invitation maksudnya sini adalah sebuah permintaan secara tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk pergi ke suatu tempat, begitu. Itu menurut Oxford Limers Dictionary. And second definition, nah jadi definisi kedua menurut vocabulary.com, invitation adalah an invitation is a request, a solicitation or attempt to get another person to join you at a specific event. Artinya invitation adalah permintaan atau sebuah attempt, kesempatan untuk mendapatkan another person, orang lain, agar bergabung dengan Anda at a specific event, atau pada acara tertentu gitu. Itu menurut vocabulary.com. Artinya kurang lebih sama aja. Apakah bisa dipahami sejauh ini tentang definisinya dulu? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dua tipe dari invitation. Yang pertama adalah business invitation and formal invitation. The second one is personal invitation atau yang disebut juga informal. Okay. Nah, untuk yang bisnis atau yang formal tadi, itu biasanya dia tertulis informal tone atau dengan gaya secara formal penulisannya. Dan yang kedua, it may be written by an organization or a person. Jadi bisa ditulis oleh sebuah lembaga gitu kan. Tidak hanya a person, seseorang, perorangan. Dan yang kedua, personal, itu usually sent to friends, family members. Biasanya dikirim kepada teman, keluarga, tetangga, dan lainnya gitu. Dan untuk for occasion, untuk seperti pernikahan, ulang tahun, acara ulang tahun, dan sebagainya, sejenis itu ya. Mungkin contoh-contohnya bisa dilihat di buku yang lebih banyak.
Nah, ini contoh yang ada di buku. You can read it in page 39 until 41. So, from the generic structure, the first one senders, second is date. Senders itu apa? Pengirim. Siapa yang mengirimkan gitu. Kedua itu ada tanggal. Tanggal dibuat surat. Dan ketiga, recipient's name atau nama yang ditujukan suratnya begitu. Kepada siapa kita mengirim surat. Dan yang keempat tadi adalah greeting or salutation. Greeting or salutation bisa seperti dear or kalau Muslim itu assalamualaikum atau apa dalam awal kata pembuka. Yang kelima ada introduction. Introduction itu seperti yang dicontoh di buku. My name is Susana Kid and I'm writing on behalf of student of VCS School of Drama. Introduction, kita perkenalkan diri kita dulu gitu. Yang selanjutnya the actual invitation. The actual invitation itu inti dari apa yang kalian ingin sampaikan di dalam sebuah surat invitasi, surat undangan gitu. Biasanya ada di event, tanggal, waktu, dan tempat begitu. Di actual invitation. Dan request for response. Itu meminta kita membalas apakah dapat berhadir atau tidak. Nanti kita bahas lagi tentang accepting and declining an invitation. Selanjutnya itu ada any special consideration dresses. Itu kalau ada diminta cara berpakaian atau dress code-nya gitu. Dan yang ke-9, formal send off, and 10 complimentary close and signature. Formal send off-nya itu contoh yang di buku, it would be a great pleasure for us if you could attend this drama presentation. Itu adalah salah satu formal send off atau kata penutupnya bisa dengan formal gitu. Dan yang terakhir itu complimentary close and signature. Nantinya your sincerely Susana Kid. Itu ada namanya juga dan tanda tangannya di situ. Yaitu untuk generic structure-nya. Nah, ini kita bahas tentang accepting invitation. Jadi, the body of the letter should at least mention how you feel when you receive the invitation. It can be heavy and confirm your attendance. Jadi, untuk membalas surat, dengan kita accepting, menerima atau dapat menghadiri, kalian harus mention perasaan Anda dan memastikan, mengkonfirmasi akan kehadiran Anda. For example, in the book, page 44, Dear Alice, thank you for your kind invitation to Jane Gradient's party on Friday, January 16 at 6:30 p.m. My wife and I will be happy to attend and eagerly look forward to helping you celebrate this happy occasion. Pada kesempatan ini, Love, Gladys. Nah, yang penting itu ada ditentukan di situ. I will be happy to attend, katanya. Situ dia memastikan kalau dia dapat berhadir. Oke. Untuk selanjutnya adalah declining invitation. Nah, untuk declining invitation, pertama, kalian harus mengekspresikan apresiasi karena telah diundang.
For example, contohnya itu I was pleased and honored to be invited to. Thank you for inviting me. Sorry, itu kurang tulisannya. Thank you for inviting me. Bla bla bla. Itu yang pertama, harus mengapresiasi dulu. Kedua, express regret that you must decline the invitation and explain why. Jadi, Anda juga harus mengekspresikan penyesalan atau regret, karena regret juga minta maaf karena harus menolak undangan tersebut dan menjelaskan mengapa. Contoh yang ada di sini, unfortunately, your invitation was delayed. There is no possible way for me to rearrange my schedule at this time. I'm very sorry, katanya. And I regret I'll be out of the city. Please accept my regrets this time. Nah, dia minta maaf karena tidak bisa menghadiri undangan karena harus keluar kota. Itu yang part kedua, dan yang part pertama di sini contohnya. There is no possible way for me to rearrange my schedule at this time. And last, wish success for the event. Jadi doakan kalau eventnya itu berjalan dengan sukses, dengan lancar. Itu pada surat declining invitation. Example, best wish for an enjoyable and successful evening. Okay. Thanks for watching. Oh, I'm sorry. The purpose of invitation is to invite someone to attend your meeting. That's like in the definition before. So I hope you understand, and if you don't understand, please ask me question in the column commenter or in discussion group Telegram. Okay. And this class continued on the Google Classroom. Thank you.